Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang titrasi asam basa. Sebenarnya untuk materi kelas 11 itu selesainya sampai koloid ya, kemarin kalau sesuai dengan urutan silabus, tapi ada juga beberapa sekolah yang membuat urutan berbeda, sehingga ada yang belum belajar titrasi asam basa juga gitu ya. Langsung saja kita lihat apa itu titrasi. Ya, titrasi itu sendiri adalah suatu metode untuk menentukan konsentrasi suatu zat dengan cara mereaksikan larutan tersebut dengan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi titrasi itu merupakan suatu cara ya yang dilakukan untuk kita bisa ketahui konsentrasi suatu zat. Misalnya di laboratorium ada botol yang berisi larutan kimia yang kita nggak tahu itu konsentrasinya berapa. Misalnya kita tahu itu asam klorida, tapi nggak tahu konsentrasinya berapa. Nah, kita bisa cari tahu berapa konsentrasinya dengan cara melakukan titrasi ini. Seperti itu kira-kira. Caranya adalah dengan mereaksikan larutan yang kita nggak tahu konsentrasi tadi dengan larutan lain yang konsentrasinya sudah diketahui. Nah, jadi berdasarkan larutan yang direaksikan dan jenis reaksinya, sebenarnya titrasi itu ada beberapa macam. Ada yang namanya titrasi asam basa, ada yang namanya titrasi redoksometri, ada yang namanya titrasi kompleksometri, dan ada yang namanya titrasi pengendapan. Apa bedanya? Bedanya adalah dari reaksinya. Kalau titrasi pengendapan berarti ada reaksi yang menghasilkan endapan. Gitu aja, simpel aja. Kalau titrasi kompleksometri itu adalah titrasi yang melibatkan atau membentuk ion kompleks. Nah, ion kompleks ini nanti dipelajari di kelas 12 ya. Nah, seperti ini kira-kira ion kompleks. Kemudian titrasi redoksometri itu adalah titrasi yang melibatkan reaksi redoks. Dan titrasi asam basa adalah titrasi yang melibatkan reaksi antara asam dengan basa atau disebut juga dengan reaksi netralisasi. Nah, untuk di SMA yang dipelajari itu hanya titrasi asam basa. Titrasi yang lain itu biasanya dipelajari di perguruan tinggi gitu ya. Jadi kita fokus ke titrasi asam basa. Kalau kita ingat-ingat lagi, reaksi asam dan basa itu menghasilkan apa? Garam dan air ya. Contohnya, kalau misalnya ada HCl tadi, kita titrasi dengan basa NaOH misalnya ya, menghasilkan NaCl dan H2O. Dimana nanti untuk reaksinya sendiri, ini terjadi reaksi substitusi ya. Jadi pasangannya berganti, yang awalnya pasangan H itu Cl berubah jadi Na gitu. Kemudian bagaimana sih rangkaian alat titrasi? Jadi biasanya untuk materi ini juga ada praktikum di sekolah ya. Cuma kalau ada yang belum belajar mungkin sekarang tidak sempat lagi melakukan praktikum. Nah, kita lihat saja dari ilustrasi ini. Kakak punya gambar, ini adalah rangkaian alat titrasi. Nah, kita lihat dari yang paling atas, masih ingat nggak ini adik-adik apa yang paling atas ya, yang buat menuang ini? Itu adalah beaker glass atau gelas kimia. Jadi kata si gambarnya ya, use a beaker and funnel to fill burettes ya. Jadi gunakanlah beaker glass atau gelas kimia dan funnel itu adalah yang ini, corong untuk mengisi buret ya. Jadi memasukkan larutannya enggak dari botol reagennya langsung. Jadi kita pindahkan dulu ke dalam gelas kimia baru kita taruh ke buret seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya air layer yang di bagian bawah ya, itu adalah tempat menampung hasil titrasi nanti. Kemudian ada yang namanya statif. Statif itu yang besar ini ya, yang untuk menyangga alat. Berikutnya ada yang namanya buret. Buret itu adalah tabung yang panjang sekali yang di bagian bawahnya ada kran. Oke, itu namanya buret. Dan statif dan buret itu nggak bisa kita pakai kecuali ada klem.
ya. Jadi harus ada klem ini. Klem itu adalah penjepit. Jadi yang membuat statif sama buretnya itu bisa nyatu. Jadi alat-alat ini sebenarnya dia terpisah. Dan kalau adik-adik praktikum itu keterampilan adik-adik dalam merangkai alat juga dinilai sebenarnya. Itu adalah alat. Kemudian cara menggunakan. Nah, di sini sudah dijelaskan juga sedikit tadi kakak sebutkan ya, use a beaker and vinyl to fill buret. Itu untuk mengisi larutan yang ada di dalam buret. Oke, jadi di bagian atas ketika kita mengisi larutan di dalam buret ini, di mulut buretnya itu diberi sedikit ruang antara si corongnya sama si tempat masuk larutannya atau si mulut buretnya gitu ya. Kenapa? Di sana kan ditulis leave air gap when filling. Sisakan space untuk udara ya ketika mengisi. Tujuannya adalah supaya nanti lancar alirannya. Kalau misalnya ketutup, nanti bakalan stuck larutannya di corongnya. Jadi bakalan lama turunnya. Jadi diberi sedikit ruang. Bisa dengan cara mengangkat sedikit si corongnya atau diberi tisu sebagai penyangga aja gitu ya. Kemudian di sana ada juga cara membaca ya. The buret reading is taken from the bottom of liquid curvature atau meniskusnya. Nah, jadi kita kalau larutan itu kan ada yang permukaannya nanti cekung gini ya. Atau istilahnya dalam fisika meniskus. Ada juga nanti yang cembung. Nah, jadi kalau untuk larutan yang bening, tahu bening kan ya? Bening berarti dari depan ke belakang itu kita bisa lihat di antara si larutannya. Nah, berarti kita membacanya seperti ini. Kita lihat cekung bawah. Nah, ini berarti terbacanya 0 ya. Kalau di sini kan 0 ya. Terbacanya 0. Kemudian ini nanti setelah diisi ini kan ada keran ya di bagian bawah, dan setelah keran itu kalau misalnya kita ngisi ini kerannya harus ditutup dulu. Kalau nggak ntar jatuh aja tuh larutannya. Kita tutup dulu kerannya, nanti kalau udah lebih dari ini, perkirakan lebih dari batasnya ya. Nanti kita buka keran ini, kita tampung dengan gelas kimia lain dulu si larutannya. Jadi kita fullkan sampai ke paling bawah. Ya, sampai udah paling bawah, baru kita bisa gunakan si buretnya. Kemudian di sana ada keran. Nah, keran itu fungsinya adalah untuk membuat larutannya menetes sedikit demi sedikit. Nah, cara penggunaannya adalah tangan kiri atau left hand ya. Di sini kan katanya with your left hand for stability and use the thumb and fingertips to control the tap key and flow rate. Jadi kita mengatur jatuhnya larutan itu atau mengatur kerannya, buka tutup kerannya itu pakai tangan kiri, dan tangan kanan kita memegang Erlenmeyernya. Oke, jadi kebayang ya kalau kita duduk ini memang sudah gambaran yang sebenarnya nih. Jadi tangan kiri memegang si keran dan tangan kanan memegang Erlenmeyer. Keluarkan sedikit demi sedikit larutannya, dan tangan kanan kita itu sambil kita menampung hasil tetesan dari larutan yang di atas ini, itu sambil digoyang ya, digoyang melingkar supaya tercampur, bereaksi gitu ya. Oh ya, sebelumnya si Erlenmeyer ini kita tambahkan juga, jangan lupa menambahkan indikator sebelum melakukan titrasi, indikator asam basa. Dan yang terakhir ini tipsnya adalah place white paper underneath flash to view pink color more clearly. Jadi supaya terlihat perubahan warnanya lebih jelas, pakailah alas kertas putih di bawah Erlenmeyer ini ya. Perubahan warna sedikit saja itu sudah menandakan titrasi selesai. Itulah tujuannya kita tambahkan indikator tadi ya. Oke, itu untuk rangkaian alat titrasi dan cara pengerjaannya. Kita lihat istilah-istilah dalam titrasi. Yang pertama, titran. Titran itu adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya, atau sering juga disebut larutan standar. Nah, titran ini ditempatkan di buret. Oke, jadi yang sudah kita ketahui konsentrasinya itu kita taruh di buret. Kemudian titrat, pakai T
T belakangnya, atau nama lainnya analit. Titrat ini adalah larutan yang akan dicari konsentrasinya, si HCl tadi yang kita nggak tahu itu labelnya udah hilang gitu ya. Itu namanya titrat atau analit yang ditempatkan di dalam Erlenmeyer di bagian bawah. Nah, jangan lupa menambahkan indikator ya. Setelah menambahkan analit, masukkan analit. Apa itu indikator? Indikator itu penanda titik akhir titrasi ya. Penandanya itu adalah dari perubahan warna. Ingat indikator kemarin ada yang berubah warna dari pink atau dari merah menjadi kalau pH-nya tinggi itu tak berwarna, misalnya phenolphthalein ya. Yang sering dipakai untuk titrasi asam basa biasanya phenolphthalein atau ada juga metil merah, bromtimol biru ya. Jadi yang digunakan itu, indikator yang digunakan itu adalah yang nilai pKa atau pKb-nya mendekati nilai pH saat titik ekuivalen. Ini kita ketahui dari rentang pH itu. Misalnya kalau phenolphthalein dari 8,3 sampai 10,0. Artinya yang cocok digunakan untuk titrasi ini adalah untuk asam dan basa yang jika direaksikan nanti pH saat titik ekuivalennya itu berada di antara 8,3 sampai 10 gitu. Nah, titik akhir titrasi itu apa atau titik ekuivalen itu apa? Nah, itu adalah dua istilah berbeda ya. Titik akhir titrasi itu adalah keadaan ketika perubahan warna terjadi dan titrasi harus dihentikan. Jadi kalau udah selesai, kalau udah berubah warnanya sedikit saja, maka titrasi harus disudahi. Itu istilah keadaannya adalah titik akhir titrasi dan kita lihat volume yang berkurang berapa. Kemudian kalau titik ekuivalen yang kita bahas di indikator tadi adalah keadaan stoikiometrik titran dan titrat tepat habis bereaksi. Ingat titran dan titrat itu tadi adalah larutan yang kita reaksikan ya. Kalau misalnya dia sudah tepat bereaksi, itu namanya titik ekuivalen. Sesaat setelah titik ekuivalen itu namanya titik akhir titrasi ya. Jadi ditandai sama titik akhir titrasi. Dapatlah perhitungannya nanti ya untuk stoikiometri di titrasi. Sebelumnya di slide sebelumnya kita udah tahu bahwasanya titik ekuivalen itu adalah jumlah mol ekuivalen asam itu sama dengan jumlah ekuivalen mol basa. Nah, jadi di sini kita bisa dapat atau rumuskan A dikali MA dikali VA sama dengan B dikali MB dikali VB, di mana MA kali VA itu, M dikali V itu kan adalah mol ya. Sedangkan A dan B itu adalah valensinya. A berarti jumlah H+, dan B jumlah OH-. Nah, rumus untuk titrasi itu cuma ini. Nanti kita lihat contoh soalnya di video berikutnya ya. Dan biasanya titrasi itu dilakukan bukan hanya sekali. Supaya hasilnya lebih teliti, titrasi bisa dilakukan 2 kali, 3 kali, 5 kali gitu ya. Nah, dimana nanti kita akan dapat volume si zat yang sudah diketahui konsentrasinya setelah titrasi yang berubah di buret itu. Nah, itu adalah volume si zat yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, nanti kan ada beberapa tuh ya, dapatnya kalau ada beberapa kali percobaan. Nah, volume yang dipakai dalam perhitungan adalah volume rata-rata. Sedangkan volume zat yang belum diketahui konsentrasinya, itu kita tentukan di awal. Misalnya kita mau ngambil 10 mili HCl tadi ya. Kemudian kalau kita lihat dari kurva titrasi, nah cara membacanya itu adalah dari pH. Ya, kalau kurva titrasi asam kuat dan basa kuat, ingat, asam itu pH-nya kecil dari 7. Kalau semakin kuat dia, maka semakin kecil pH-nya. Jadi kalau titrasi asam kuat versus basa kuat, nah yang ini nih pH mula-mulanya ya, pH campurannya tapi mula-mula. Awalnya kan si asam kuat aja ya. Asam kuat berarti pH-nya mendekati 0 dong. Ya. Jadi sangat rendah. Kemudian ketika ditambahkan basa 20 mili, dia belum naik. Tambahin lagi 40 mili. Kemudian menanjak ya, naik terus pH-nya karena dia bereaksi dengan asam kuat. Nah, nanti akan sampai pH-nya itu di atas 12 kalau basa kuat. Ya, setelah penambahan beberapa mili lagi. Nah, di bagian tengah kurva ini itu disebut dengan titik ekuivalen. Nah, titik ekuivalen ini kita gunakan untuk memperkirakan
apa jenis indikator yang sesuai. Nah, kalau asam kuat versus basa kuat, kita gunakan bromtimol biru karena rentang pH-nya itu kan sekitar 7 ya di sini titik ekuivalennya, dan rentang pH bromtimol biru itu mendekati titik ekuivalen ini. Kalau metil merah itu terlalu rendah dan phenolphthalein terlalu tinggi. Untuk jalannya kurva ya, nah kira-kira seperti itu. Kemudian kalau basa kuat versus asam kuat berarti mulainya dari basa, berarti dari pH yang lebih tinggi ya. Basa itu kan pH-nya tinggi. Semakin kuat pH basa berarti semakin tinggi pH-nya. Nah, bisa di atas 12 seperti ini. Kemudian dengan penambahan 20 mili, ini mulai turun ya, karena ditambahkan dengan asam kuat. Sehingga nanti sampai penambahan 60 mili, dapat nanti pH-nya yang hampir mendekati 2 ya, karena direaksikan dengan asam kuat. Kemudian untuk titik ekuivalennya yang berada di tengah-tengah kurva itu adalah juga sekitar 7. Dan indikator yang digunakan sama seperti sebelumnya ya, karena pH titik ekuivalennya sama juga. Berikutnya kalau asam lemah dan basa kuat ya sama sebenarnya prinsipnya, cuma kita lihat aja kalau asam lemah berarti pH-nya gimana tuh. Ya mendekati 7 ya. Walaupun di bawah 7 dia mendekati 7 agak ke atas ya. Di sini mulainya sekitar hampir 4 nih pH-nya. Kemudian kalau direaksikan sama basa kuat, nah dia bakalan naik tinggi. Sehingga nanti titik ekuivalennya juga naik ya. Jadi di sini sekitar antara 8 sampai 10. Jadi kalau antara 8 sampai 10 yang lebih cocok indikatornya adalah phenolphthalein dengan rentang pH yang segitu. Berikutnya kalau basa lemah dengan asam kuat. Basa lemah berarti pH-nya nggak terlalu di atas ya. Di sini sekitar 10-11 lah ya. Kemudian kalau direaksikan dengan asam kuat, berarti nanti lama-lama bakalan turun nih kurvanya. Asam kuat jauh turunnya itu kan. Berarti nanti titik ekuivalennya juga bakalan sedikit lebih ke bawah. Di sini sekitar antara 4 sampai 6 sehingga indikator yang sesuai itu adalah metil merah. Oke, paham ya untuk membaca kurva titrasi. Jadi yang sumbu X-nya adalah pH, sumbu Y-nya adalah volume. Oke, mungkin sekian saja untuk titrasi. Sampai ketemu di video berikutnya.